Hamdan wa syukran lillah wa salatu wa salam ala rasulillah ibni abdillah la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, Ramadan sudah memasuki hari kedua. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik dari tahun-tahun sebelumnya, dan Ramadan tahun ini menjadikan diri kita lebih berkualitas lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan yang sudah kita jalani puasa beberapa hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membahas tentang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan namun dia tidak mendapatkan kebaikan, tidak mendapatkan nilai dari puasanya, melainkan dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kam min shaimin min siyamihi laisa lahu jaza illa ju'i wal atas. Berapa banyak di antara kita yang menjalankan puasa pada bulan suci Ramadan, akan tetapi dia tidak mendapatkan nilai puasa sama sekali. Yang ia dapatkan hanya rasa lapar dan haus saja. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan ini tidak kepada diri kita, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa bisa seorang berpuasa namun dia tidak mendapatkan pahala kebaikan sama sekali dari puasanya? Terkadang pada bulan Ramadan kita lupa bahwasanya puasa pada bulan Ramadan adalah pengkhususan spesial untuk siapa yang beriman kepada Allah, siap menjalankan apa yang menjadi perintahnya Allah. Berapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi dia melupakan, mengabaikan dari puasanya. Dia berpuasa namun dia tetap menggunjing orang lain. Dia berpuasa namun dia tetap mengadu domba. Dia berpuasa namun dia tetap memiliki rasa hasud, menjelekkan orang lain, riya dari ibadahnya, bahkan sampai memutuskan tali silaturahmi. Inilah di antara orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan dari puasanya, melainkan hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Ketika kita makan dan minum, maka batallah puasa kita. Ketika seorang perempuan haid, maka batallah puasanya atau tidak dapat menjalankan puasa pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan di awal-awal ini kita semakin semangat lagi untuk mengkaji, belajar hal-hal yang dapat mengurangi nilai-nilai puasa, bahkan sampai membatalkan puasa kita, agar puasa kita menjadi puasa yang diridhoi dan sampai derajat kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya bahas adalah untuk seorang perempuan yang di awal-awal Ramadan sudah diberikan haid oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang semangat-semangatnya puasa, sedang semangat-semangatnya membaca Al-Qur'an di hari-hari di awal-awal Ramadan. Tiba-tiba haid, sehingga putus asa, sehingga ya masih baru awal udah haid, sedih karena terhalang ibadahnya. Jangan bersedih wahai kaum perempuan, karena ada kabar gembira untuk kalian semua. Siapa yang haid ketika bulan suci Ramadan khususnya, maka di situ ada kabar gembira yang Allah berikan. Selama wanita itu haid dan dia berdoa kepada Allah, alhamdulillahi ala kulli hal, astaghfirullah min kulli dzanbin azim, di situ Allah akan menghapuskan dosanya selama haidnya. Ketika seorang perempuan diberikan haid, disitulah Allah sedang menggugurkan dosa dan salahnya yang kecil dan yang besar. Dan yang kedua, ketika orang sedang haid, maka dia dilarang untuk beribadah Ramadan, membaca Al-Quran, sholat, dan yang lain-lain. Tapi dia tetap dianjurkan untuk selalu beristighfar, berzikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
berzikir, istighfar minimal 1 hari 70 kali. Dia masih diperbolehkan untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, sehingga terus menambah keimanannya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang perempuan yang mendapatkan haid, dia tetap bisa mendapatkan nilai ibadah puasa. Dengan apa caranya? Dengan menyiapkan makanan berbuka dan makanan untuk sahur ikhlas karena Allah Ta'ala. Di situ dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang menjalankan puasa. Subhanallah. Jadi jangan bersedih, tetap semangat dalam menjalankan Ramadan walaupun dalam keadaan haid untuk yang perempuan, tapi masih ada cara-cara kita mendapatkan nilai puasa. Di antaranya berdoa kepada Allah, alhamdulillahi ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli dzanbin azim. Di situ dosa kita akan diampuni selalu sepanjang haid kita. Dan yang kedua, kita berzikir tetap mendekatkan diri kepada Allah, mendengarkan ayat suci Al-Quran, dan menyiapkan berbuka untuk keluarganya, dan menyiapkan santapan sahur untuk keluarganya dan orang lain. Disitulah dia akan tetap mendapatkan pahala seperti orang-orang yang menjalankan puasa. Kemudian ketika orang berhaid, di situ dosanya dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dia tetap tidak boleh menjalankan hal-hal yang dapat mengurangi bahkan membatalkan puasa. Apa? Tetap orang yang haid ketika ingin dosanya dimaafkan oleh Allah, dia pun tidak boleh menggunjing orang lain, dia pun tidak boleh membuka aib-aib orang lain, dia pun tetap tidak boleh mengadu domba, dia pun tetap tidak boleh beria-ria akan ibadahnya, dan dia pun tetap tidak boleh melakukan hal-hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan beberapa pembahasan yang singkat ini dapat memberikan terus semangat kepada orang-orang perempuan khususnya, walaupun dalam keadaan haid di awal-awal Ramadan, tapi dia tetap semangat untuk mengabdi kepada keluarganya dan semangat terus mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak berdoa, alhamdulillahi ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli dzanbin azim, dan beristighfar sehari 70 kali, mendengarkan Al-Quran dan berzikir, taqarrub dan sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, untuk seluruhnya laki dan perempuan yang sedang menjalankan puasa, mudah-mudahan kam min shaimin min siyamihi laisa lahu jaza illa ju'i wal atas, kita semakin memperhatikan dari puasa kita agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menggunjing, jangan menyakiti hati orang lain, jangan ria akan ibadah-ibadah kita, jangan memutuskan tali silaturahmi, dan hilangkan rasa benci dengki kepada orang lain agar diri kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah diantara beberapa hal-hal yang terkadang kita abaikan ketika berpuasa. Kalau hanya makan dan minum kita sudah tahu itu dapat membatalkan puasa, tapi ada beberapa hal-hal yang sering kita lupakan, dan nyatanya inilah yang tadi yang dapat menghilangkan nilai puasa, bahkan membatalkan puasa kita. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan di awal-awal Ramadan ini kita upgrade lagi semangat kita, kualitas keilmuan kita tentang hal-hal yang dapat mengurangi dan membatalkan puasa, sehingga sampai terakhir itu lebih baik lagi dan lebih baik lagi mendekatkan diri kepada Allah dalam menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita selalu diterima oleh Allah dan kita kembali nanti saat Idul Fitri dalam keadaan suci dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat berbahagia untuk kalian yang menjalankan puasa, dan mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum.